Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan nge-review proses pengupasan cat menggunakan pine remover ataupun soda api. Bagi kawan-kawan yang belum pernah mengupas tangki menggunakan pine remover ataupun yang masih belum paham, simak videonya sampai selesai. Oke guys, ingat sebelumnya jangan pernah menggunakan pine remover untuk melakukan pengupasan cat di atas media berbahan dasar plastik. Nah, ini dia pen removernya atau yang disebut dengan soda api yang tadi saya beli dengan harga 75.000 di daerah saya. Jangan lupa juga kita siapkan brus baja. Untuk tahap pengolesan penta removernya pada media, kita harus siapkan kuas ataupun brus gigi. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung ke proses pengupasan. Di sini saya bukan bermaksud mengajarkan, berdasarkan pengalaman saya, apabila soda api itu masih baru dibuka tutupnya itu akan meledak ataupun soda api yang ada di dalam itu akan keluar muncrat. Jadi saya akan mengajarkan proses membukanya agar aman. Karena cairan soda api itu kalau terkena mata itu akan menyebabkan iritasi ataupun kerusakan. Jadi bagi adik-adik harus membukanya dengan cara yang benar, aman dan tidak membahayakan. Untuk melepas tutup yang terakhir, sebaiknya tutup itu kita tekan, jangan langsung kita lepas. Oke teman-teman, lanjut ke proses penguasan. Karena media ini sebelumnya udah pernah repaint dan catnya itu udah 3 lapis, proses pengupasannya itu sedikit rumit. Untuk tahap awal kita kuaskan dulu tebal dan rata. Waktu yang tepat untuk proses pengupasan soda api menggunakan penta remover itu sebaiknya dilakukan di malam hari, karena sifat dari penta remover ini kalau terkena suhu yang panas dia akan langsung kering dan penta remover itu catnya kembali lagi seperti biasa. Jadi apabila kita tidak cepat untuk mengeroknya, maka soda api itu akan kembali mengeras. Dan di sini sedikit saya contohkan soda api yang sudah kembali mengering dan keras. Kalau udah seperti ini tidak masalah. Kita bilas satu kali lagi, kita tunggu 5 menit langsung kita kerok. Oke teman-teman, dan ini dia hasilnya cat yang udah larut oleh soda api. Setelah catnya udah larut, kita tinggal mengerok menggunakan skrup ataupun pisau. Lalu setelah nanti catnya betul-betul tipis, terakhir kita bilas satu kali lagi dengan soda api. Lanjut kita gunakan brus baja yang tadi saya tampilkan di awal video. Teman-teman, lanjut ke tahap berikutnya. Setelah catnya itu betul-betul tipis, saya oles lagi soda api terakhir. Lalu saya brus menggunakan brus baja yang saya tampilkan tadi. Di sini untuk proses pembrusannya, sebaiknya tangkinya itu kita siram dengan air agar soda apinya itu tidak balik lagi lengket ke permukaan media. Setelah catnya betul-betul bersih, kita kupas, lanjut ke proses pengamplasan. Di sini kita menggunakan amplas ukuran 100 ataupun 150. Jadi ini adalah amplas batu. Tidak apa-apa karena untuk menghilangkan karat yang ada pada permukaan tangki. Sebelum kita lanjut ke tahap ekspoksi, tangki ini kita cuci dulu menggunakan air sabun, lalu kita keringkan selama 1 jam. Oke teman-teman, setelah tangkinya ini tadi udah saya keringkan selama 1 jam, lanjut ke tahap ekspoksi. Pada tahap ekspoksi ini sama seperti biasa, kita semprot sebanyak 3 lapis dengan jeda waktu 5 menit. Lalu kita keringkan selama 12 jam untuk mendapatkan hasil kering yang betul-betul maksimal. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat karya-karya seperti ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kita juga bisa melihat tangkinya bocor ataupun tidak, karena kasihan tangkinya masih baru dicat tapi kok udah bocor. Sebaiknya kita kupas, jadi kita dalam bekerja itu lebih maksimal. Jangan lupa guys, untuk hasil yang betul-betul maksimal itu sebaiknya kita bersihkan lagi menggunakan gerinda apabila ada tangkinya yang berkarat, karena sifat dari karat itu akan berakar dan itu tidak akan lama, paling 5 bulan udah kelihatan lagi akar-akarnya itu. Oke guys, setelah tangkinya ini kita cuci bersih lalu kita keringkan, dan tahap selanjutnya itu adalah ekspoksi. Kalau bisa, karena tangkinya ini tadi kena air, jadi jangan sampai lebih dari 12 jam. Kalau dapat 3 jam, udah langsung kita tutup dengan ekspoksi, karena itu akan berkarat lagi. Kalau untuk tangkinya yang penyok, tahap pendempulan itu sebaiknya di atas ekspoksi, karena dempul itu difungsikan untuk meratakan, bukan untuk menahan karat. Kalau dempulnya itu langsung kita taruh di atas besi, paling lama itu 1 tahun udah kelihatan itu bibir-bibir dempulnya itu. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang udah nonton. Untuk kawan-kawan yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa videonya di subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.